Saners, welcome back. Kembali lagi bersama aku, Ale Mukbita, di podcast Bangku Remaja. Nah, Saners, hari ini aku bakal membawakan suatu podcast yang bertema Ramadan nih. Nah, Saners, kalau berbicara soal Ramadan, kita pasti udah gak asing lagi dengan berbagai istilah yang muncul cuma pas bulan Ramadan aja nih, atau event-event yang ada cuma bulan Ramadan aja nih. Nah, salah satunya apa sih? Salah satunya tuh pastinya ada ngabuburit, bener dong. Terawih bareng, bener dong. Dan yang gak kalah penting, dan pastinya anak-anak muda nih kayak aku, terutama yang masih pelajar, aku juga sering banget nih, Saners, kalau bulan puasa tuh ada yang namanya sanlat atau pesantren kilat. Nah, tapi Saners, pesantren kilat ini kan biasanya dilakuin kalau nggak di masjid, ya di sekolah. Kalau nggak di sekolah, ya di tempat ngaji, di madrasah. Atau nggak di balai pertemuan bareng-bareng gitu. Nah, tapi kali ini aku akan bahas yang beda nih, Saners. Kali ini, aku akan membahas pesantren kilat di atas kapal perang. Emang bisa? What? So, without any further ado, langsung aja ke pembahasannya. Aku sempat mengikuti acara yang namanya Ekspresi nih, Saners, yaitu singkatan dari Ekspedisi Ramadan Penuh Inspirasi. Nah, Ekspresi ini adalah berpetualang di atas kapal perang KRI Semarang, teman-teman. Nah, acara ini didanai penuh oleh Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional, terus habis itu TNI AL dan juga BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji nih. Nah, Saners, di acara ekspresi tersebut nantinya kita akan melaksanakan pesantren kilat bersama teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia. Ekspresi 1445 Hijriah hari ini nggak main-main loh, Saners. Hanya ada 500 pemuda terpilih yang nantinya akan diseleksi. Nah, kemarin aku tuh seleksinya ada berupa video, terus habis itu motivasi, terus habis itu prestasi juga, Saners. Jadi nggak kaleng-kaleng ya caranya. Nah, aku langsung aja kali ya ke pembahasan. Emangnya pesantren kilat di kapal perang ngapain aja sih? Let's go! Nah, aja, gua lancar supaya gampang nanti masuk pintunya. Ada yang ketinggalan nggak? Nah, Saners, pesantren kilat di kapal perang tuh ngapain aja sih? Aku bakal ngejelasin ya, Saners. Jadi yang hari pertama atau day one, itu aku tepatnya di hari Kamis. Nah, itu aku baru pulang sekolah, kebetulan pulang sekolah, dan jam 1 sampai jam 3 gitu udah ada registrasi peserta. Kita diwajibkan untuk datang ke kantor, salah satu kantor pusat TNI AL, yaitu Kolin Lamil, teman-teman. Nah, nantinya di sana kita akan registrasi dan juga akan ada apel. Kalian bayangin aja, puasa siang-siang apel, udah dididik semi-militer banget gak sih, Saners? Nah, selain itu, pas udah nyampe di Kolin Lamil, kita di sana disuruh ganti, teman-teman. Di sana kita tuh dapat meeting kits kayak gini nih. Ya, pokoknya ada topi, terus habis itu ada name tag, terus habis itu ada jaket kegiatan juga, dan itu lucu-lucu banget, Saners, dan akan dipakai sama peserta selama peserta berada di atas kapal perang KRI Semarang. Nah, terus habis itu udah kayak gitu, akhirnya jam 3 kita udah selesai apel, kita akhirnya masuk ke dalam kapal perang, dan kita tuh bener-bener amazing banget. Aku tuh ketemu banyak banget teman-teman dari sekolah-sekolah yang berbeda, dan kita tuh bisa saling keep in touch gitu loh, Saners, dan itu seru banget, sumpah. Nah, aku lanjut aja kali ya. Nah, di day pertama ini kita agendanya tadi cuma registrasi peserta, apel, terus habis itu kita pengenalan soal kapal, materi pendahuluan di kapal perang itu ada apa aja, dan tentunya tidak kalah penting kita berbuka bersama di atas kapal perang dan dimasakin langsung sama TNI AL. Wow. Nah, oke, day itu ini adalah puncak-puncak acaranya nih, Saners. Makan dikit banget, Cok. Day kedua ini kelompok aku kebetulan dapat giliran untuk mencuci ompreng atau tempat makan buat ABK kapal, dan itu jumlahnya tuh banyak banget, 500. Tapi kita berkelompok sih, kita kolaborasi sama kelompok lain, dan itu seru banget, sumpah, Saners. Aku di situ banyak banget ketemu teman-teman baru, terus habis itu seru banget, terus ada sampai yang jatuh, nyuci ompreng dan lain sebagainya. Nah, kita tugasnya nyuci ompreng pas sahur, kita sahur juga sama di atas kapal perang, terus habis itu kita udah mulai jalan nih di day 2 itu, Saners. Kita udah mulai jalan menggunakan kapal perang ini ke Pulau Untung Jawa, karena di day ketiga kita akan mengadakan aksi langsung nih, Saners. Nah, udah kayak gitu, kita udah nyuci, kita udah lain sebagainya, kita makan sahur, terus siang-siangnya lagi kita dikasih asupan, yaitu materi dan pematerinya. Tebak siapa?
tidak lain bukan adalah Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab. Aku seneng banget ketemu Kak Najwa Shihab, teman-teman, dan beliau tuh inspiring banget, dan ada juga narasumber lainnya dari Basnas dan juga BPKH dan juga TNI AL yang banyak menginspirasi banget, Sanders. Akhirnya kita dikumpulkan, kita disuruh naik ke atas, teman-teman, tepatnya di pokoknya yang lantai paling atas dari kapal perang tersebut. Nah, di situ kita bener-bener bisa menyaksikan pemandangan laut yang indah banget. Itu sore-sore ya, Sanders. Dan di situ aku sih ngerasain kayak vibes tenang, terus mendalami, terus apalagi kita diajarin juga buat tadabbur alam di sana, Sanders. Nah, pas pesantren kilat ini kita juga diwajibkan untuk berzakat di Basnas, dan juga kita diajarkan untuk mengaji dan juga tadarus bersama. Jadi kita pokoknya beribadah tapi sambil main-main, tapi sambil seru-seruan, seru banget. Dan akhirnya pas malamnya itu kira-kira kita masih ada materi, dan terus habis itu ada pentas seni. Setiap kelompok itu nampilin yel-yel dan lain sebagainya, dan aku bakal tunjukin sih salah satu yel-yel di sini. Gila, seru banget kan, Sanders? Kalian tuh pasti merinding banget di sana, tapi mereka solid-solid banget dan seru-seru banget, Sanders. Oke. Nah, day 3 ini seru banget, Sanders, karena kita udah nyampe di Pulau Untung Jawa. Akhirnya kita harus keluar menggunakan boot yang lebih kecil untuk menuju ke pulau. Dan nantinya di sana, kalau kelompok aku sih bagiannya yaitu bersih-bersih masjid bersama di Pulau Untung Jawa. Nah, akhirnya kita bersih-bersih masjid bersama nih, seperti ini, Sanders. Aku bakal taruh di sini semua dokumentasi kegiatannya ya, Sanders. Nah, udah seru banget. Terus habis itu akhirnya kita kembali lagi dan kita istirahat, karena jujur dari 2 hari yang lalu kita udah tidur. Pokoknya kita selesai acara jam 12, kita bangun jam 3, kita cuma tidur 3 jam. Jadi sini kita dikasih waktu untuk tidur sampai akhirnya ke acara puncak. Dan guess what? Aku menjadi salah satu peserta terbaik ekspresi 1445 Hijriah, Sanders. Nah, nanti aku juga bakal pastinya share tips-tips ini. Kalian bisa langsung follow aja di Instagram aku @aliamkbt, atau enggak kalian tentunya harus pantengin terus sosial medianya Majalah Sunday, dan juga jangan lupa nonton podcastnya Majalah Sunday, karena aku banyak banget belajar di Majalah Sunday sampai aku bisa menjadi peserta terbaik. Ups. Oke, Sanders, kayaknya gitu aja sih. Aku mau share pengalaman merasakan vibes pesantren kilat di atas kapal perang, dan itu seru banget, Sanders. Di situ kita banyak belajar mengenai memupuk kebersamaan, berelasi, berjejaring dengan 500 pemuda hebat yang terpilih dari seluruh Indonesia. Kayaknya gitu aja ya, Sanders. See you next time. Bye-bye.